Shalom Gereja Oikos Online, let's worship Jesus. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Dekat padamu itu rinduku. Dan setiap kataku kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu dan mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dan mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Salah satu mainan waktu kecil saya yang sangat berkesan ialah main layang-layang. Ternyata ada prinsip hidup layang-layang, yaitu bahwa layang-layang terbang membutuhkan angin. Jika tidak ada angin, maka layang-layang itu tidak bisa terbang naik tinggi. Uniknya, layang-layang itu terbang tidak mengikuti arah arus angin, melainkan menghadap arah angin. Satu-satunya yang harus dipastikan adalah benangnya tetap terikat kuat di layang-layang dan tersambung ke pemilik layang-layang. Nah, selama kita berhubungan dengan pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, masalah apapun tidak akan membuat kita hancur, hilang, dan lenyap. Karena pemilik layang-layang akan menurunkan layang-layangnya jika ada hujan atau angin terlalu kencang, kemudian menyimpan untuk dinaikkan kembali di lain waktu. Layang-layang itu diturunkan bukan berarti ada kesalahan, karena memang ada waktu untuk naik dan ada waktu untuk turun. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Amsal, segala sesuatu ada waktunya. Nah, tidak dapat dipungkiri saat ini
Kita semua di masa COVID-19 ini banyak yang mengalami penurunan dalam segala bidang kehidupan. Jangan salahkan siapapun. Yang penting, selama pemilik hidup itu masih mengendalikan kita, jangan pernah takut dan menyerah. Bagaimana ia mengendalikan hidup ini di situasi COVID-19 ini? Dengarkanlah sebuah khotbah oleh salah satu anak rohani saya, yaitu Pastor Yosafat Prawiro, di mana Tuhan mempercayakan beliau mengembalakan jemaat gereja Oikos Sydney yang saya rintis bersama tim kepemimpinan pada tahun 1999 yang lebih dikenal dengan nama Place of Hope atau POH. Selamat mendengarkan dan selamat diberkati. Shalom jemaat gereja Oikos, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Kita percaya bahwa tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu menuntun dan menyertai saya dan saudara. Dan di kesempatan yang baik ini kita ingin belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Mari kita baca Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat luar biasa sekali. Ayat ini mengandung sebuah saudaraku prinsip kebenaran yang perlu kita renungkan dan kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, ada bagian yang Tuhan kerjakan dan juga ada bagian yang harus saya dan saudara kerjakan. Nah, kita akan mempelajari saudaraku dari satu ayat ini saja. Ada dua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan ada dua hal yang harus saya dan saudara kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Kita bisa mengalami tuntunan Tuhan. Dan bahkan kita bisa mengalami seluruh kehendak Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Ada banyak orang, saudaraku, yang tidak bisa mengenal dan tidak bisa mengalami apa yang menjadi, saudaraku, rencana dan tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Ada banyak orang, saudaraku, yang kebingungan, bahkan struggling, mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Mereka belum tentu saudaraku merasakan dan menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai. Tetapi saudaraku, sebenarnya janji Tuhan itu berlaku kepada setiap anak-anaknya. Tuhan tidak pernah pandang bulu dan Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dan hari ini kita ingin merenungkan dari satu ayat ini, Efesus 3:20 ini, bagian apa saja yang Tuhan kerjakan. Dan bagian kita yang harus kita lakukan untuk kita mengalami semua janji dan penyertaan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Apa yang menjadi bagian Tuhan, saudara? Yang pertama, bagian Tuhan adalah, saudaraku, Tuhan dapat melakukan. Ayat ini, saudaraku, ditulis bagi dialah yang dapat melakukan. Jadi, saudaraku, yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat melakukan. Dia, saudaraku, sedang bekerja. Dia masih bekerja. Dan dia dapat bekerja, melakukan, saudaraku, hal-hal yang ajaib. Melakukan hal-hal yang baik. Melakukan segala perkara yang dia sudah siapkan di surga. Buat setiap orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Ayat ini dimulai dengan sebuah statement, bagi dialah yang dapat melakukan. Itu sebabnya saudaraku pegang ayat ini, percaya bahwa dia dapat melakukan sesuatu. He is still working until now. Ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini sudah tidak lagi mengalami pertolongan Tuhan dan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, bahaya sekali. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa dia dapat dan dia bekerja sampai hari ini. Ada sebuah lagu yang hari-hari ini saudaraku terngiang-ngiang dan banyak dinyanyikan di gereja-gereja, bahkan banyak anak-anak Tuhan menyanyikan lagu ini, bahwa dia, saudaraku, adalah the way maker.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Amin. Dia adalah pembuat jalan. Dia adalah, saudaraku, the promise keeper, Allah yang memegang perjanjian. Dan dia adalah Allah, saudaraku, the miracle workers, Allah yang sanggup mengerjakan mujizat demi mujizat. Dan dia adalah the light in the darkness. Dia adalah terang kemuliaan di tengah-tengah kegelapan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami musim pandemik, ada banyak orang, saudaraku, yang menderita baik secara fisik, takut karena virus, takut karena penyakit. Bahkan bukan hanya takut secara penyakit dan fisiknya, saudaraku, tetapi juga mengalami problem, saudaraku, di dalam keuangan, di dalam income. Ada banyak income, saudaraku, yang dipotong. Ada banyak pekerja-pekerja yang harus, saudaraku, kehilangan pekerjaannya. Para pebisnis juga yang kehilangan bisnisnya atau macet di tengah jalan. Bahkan, saudaraku, ada juga pergumulan yang ketiga, yaitu pergumulan secara mental, secara emosi. Jadi, saudaraku, krisis demi krisis. Saudaraku, banyak perkara yang Tuhan sedang goncang hari-hari ini. Tetapi Tuhan, saudaraku, mau mengingatkan kita. Prinsip yang pertama, bagian yang Tuhan lakukan, Dia dapat mengerjakan. Dia masih mengerjakan. Dan Dia tidak pernah ingkari janjinya. Dia selalu ada. Dia selalu menuntun, Dia selalu menyertai, dan Dia selalu bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang baik buat kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya hal yang pertama, pegang ayat ini. Bahwa Dia, saudaraku, masih mengerjakan hal-hal yang baik buat hidup saya dan saudara. Dia masih melakukan mujizat. Dia masih menjawab doa-doa kita. Dia masih, saudaraku, mengerjakan sesuatu yang baik. Dia masih building something. Dia masih restoring something. Dia masih, saudaraku, reconciling hubungan-hubungan. Dan Dia masih mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Lalu yang kedua, apa yang menjadi bagian yang Tuhan lakukan? Saudaraku, yang kedua adalah ayat ini berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Dia mengerjakan jauh lebih banyak, saudara. Jadi bukan hanya Dia dapat mengerjakan dan melakukan sesuatu, tetapi, saudaraku, bagian yang Tuhan kerjakan adalah Dia melakukannya jauh lebih banyak. Above and beyond. Bahasa Inggrisnya, saudaraku, dengan lebih tegas dan lugas berkata above and beyond. Jadi, saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan itu tidak pernah setengah-setengah. Apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah nanggung. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan selalu, saudaraku, jauh lebih banyak. Above and beyond. Kadang tidak terbayang. Kadang tidak terpikirkan. Karena apa yang Tuhan siapkan buat kita, saudaraku, selalu jauh lebih banyak. Jauh lebih besar. Jauh lebih heran. Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 mengingatkan kepada kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari hati kita, itu yang disiapkan Tuhan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, dalam beberapa minggu yang lalu ada satu jemaat yang merayakan ulang tahun anaknya, saudaraku. Anaknya masih kecil, ya, di bawah 4 tahun, dan merayakan ulang tahunnya, saudaraku. Anaknya lucu dan pintar. Saudaraku, anaknya cuma bilang sama papa mamanya, pengen dirayakan birthday party dengan tema, saudaraku, menjadi, saudaraku, Princess Elsa, katanya. Lalu papa mamanya, saudaraku, menyiapkan semuanya. Dan kita perlu tahu di Australia, juga di Indonesia, masih dalam masa kondisi pandemik. Sehingga, saudaraku, gedung gereja atau tempat yang mau dipakai itu harus ada polisinya. Dan, saudaraku, semua disiapkan oleh orang tuanya. Ukuran gedungnya, berapa orang yang bisa masuk, saudaraku, sesuai dengan, saudaraku, social distancing rule-nya. Lalu menyiapkan undangannya. Papa mamanya, saudaraku, menyiapkan dekorasinya, menyiapkan makanannya, menyiapkan kadonya, saudaraku, menyiapkan banyak hal yang tidak pernah dipikirkan oleh anaknya.
Anaknya saudaraku cuma datang dengan pakaian baju Elsa, lalu saudaraku dia happy, tetapi papa mamanya melakukan jauh lebih banyak. Above and beyond. Nah, ini saudaraku yang dilakukan oleh Bapa di surga. Bapa di surga begitu mengasihi kita. Bapa di surga begitu memperhatikan kita. Dan dia melakukan saudaraku kebanyakan apa saudaraku yang tidak pernah saudaraku timbul dalam hati kita. Itu yang disiapkan oleh Tuhan. Dan bahkan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tuhan tahu dan Tuhan menjawab. Itu menjadi bukti kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan janji Tuhan, dia mengerjakannya jauh lebih banyak dari apa saudaraku yang bisa kita doakan dan pikirkan. Nah, kita masuk saudaraku sekarang apa yang menjadi bagian kita sekarang. Tadi kita sudah belajar bagian Tuhan, dia melakukan sesuatu, dia masih mengerjakan sesuatu, dia masih menjawab doa, dia masih melakukan mujizat, dia masih hadir, dia masih menuntun, bahkan dia masih melakukan saudaraku hal-hal yang jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan dan kita pikirkan. Jadi bagian Tuhan sudah pasti dan jelas. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita saudaraku, kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagian yang harus kita lakukan saudaraku adalah kita berdoa dan berpikir. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. Jadi bagian kita saudaraku adalah kita mendoakan, kita memikirkan. Itu sebabnya hari-hari ini saya saudaraku percaya orang Kristen harus saudaraku banyak berdoa. Karena saudaraku ketika kita berdoa, Tuhan melihat hati kita. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, bahkan ketika kita berdoa, kita mencari kehendak Tuhan. Dan kita sepakat dengan kehendak Allah yang terbaik dalam hidup kita. Maka saudaraku Tuhan melihat doa-doa kita. Dan Tuhan berjanji, dia akan menjawab jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Saudaraku, bagian kita juga memikirkan. Itu sebabnya hidup orang Kristen bukan hidup yang ngeflow, tapi hidup saudaraku yang bertanggung jawab. Kita memikirkan, artinya apa? Menggunakan akal budi, menggunakan saudaraku options, menggunakan saudaraku hikmat. Kita membuat planning, kita membuat budget, kita membuat staging, kita membuat options. Sehingga hidup kita saudaraku yang cuma satu kali ini, kita benar-benar bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita memikirkan, kita mengerjakan yang terbaik. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai pebisnis. Kita mengerjakan, kita memikirkan, kita mendoakan apa yang menjadi bagian kita. Dan ketika saudaraku kita memikirkan, kita mendoakannya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tetap bekerja dan Tuhan masih bekerja dan bahkan melakukannya jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan dan kita pikirkan. Lalu saudaraku, patokannya bagaimana untuk kita mengerti? Ya, banyak orang Kristen tidak mengerti, tidak memahami saudaraku, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memikirkan. Bahkan banyak orang Kristen yang hari-hari ini bingung, ya, apa sih sebenarnya kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, bagaimana kita bisa memikirkan dan mendoakan seperti apa yang Tuhan mau? Saudara, patokannya adalah prinsipnya adalah prinsip SPO. Apa itu SPO? SPO adalah saudaraku spiritual, lalu P-nya adalah personal, baru O-nya adalah organizationally. Saudaraku, spiritual, personal, dan organizationally. Artinya saudaraku, ketika kita menghadapi sebuah situasi dan kondisi, mari berpikir yang pertama S-nya adalah spiritual. Kita bertanya, kita berdoa, kita berpikir secara spiritual, Tuhan apa sih yang Tuhan mau ajar dalam kehidupan saya, dalam masa ini, dalam kondisi ini. Kalau saudara menghadapi kebangkrutan, kalau saudara menghadapi saudaraku masalah dalam rumah tangga, kalau saudara menghadapi situasi dalam hubungan, saudaraku jangan buru-buru
langsung masuk secara praktikal. Tetapi saudaraku, tanyakan kepada Tuhan, pikirkan dan doakan. S-nya adalah spiritually. Apa maksud rohani? Apa mau Tuhan ketika Tuhan izinkan saya dalam kondisi situasi seperti ini? Nah, ketika saudaraku kita bertanya kepada Tuhan secara spiritually, maka saya percaya Tuhan pasti akan download isi hatinya. Dan Tuhan akan berbicara. Penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan pasti akan jelas dalam hidup saudara. Amin. Lalu P-nya adalah personally. Nah, setelah saudara memahami secara spiritual, sudah bertanya, sudah berdoa, memikirkan apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kenapa Tuhan izinkan dalam situasi kondisi itu. Lalu personally, saudara mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, hal apa yang saya harus pelajari, hal apa yang saya harus berubah seperti kemauan dan kehendak Tuhan. Hal-hal apa saja yang saya harus bertobat? Hal-hal apa yang saya pelajari dalam situasi kondisi ini? Ketika kita merenungkan secara personally, saudaraku, dalam konteks pribadi kita, saya percaya Tuhan pasti akan berbicara. Tuhan pasti akan hadir dan Tuhan akan tuntun hidup saya dan saudara. Sehingga kita nggak miss out apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir O-nya adalah organizationally. Ya, secara organisasi, secara practically baru kita follow up. Nah, contohnya saudaraku, oh berarti saya harus membayar ini, oh saya harus mendaftar ini, saya harus hubungin orang ini, saya harus berubah, saya harus batalkan ini, saya harus follow up ini, dan lain sebagainya. Artinya secara organizationally, secara practically, kita memfollow up, melakukan setelah kita tahu prinsip spiritual dan personal yang kita tahu kehendak Tuhan dan apa yang saya pelajari dalam kondisi itu. Nah, saya percaya banyak orang yang hari-hari ini terlalu terburu-buru ngejam kepada practically-nya tanpa mengerti secara spiritually dan personally. Saudara, ambil waktu berdoa. Ambil waktu berpikir, sehingga ketika kita duduk diam, tenang, tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Dan Tuhan pasti akan hadir, menuntun dan menyertai dan bahkan menolong kita jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan dan kita pikirkan. Hal yang terakhir, saudaraku, apa yang menjadi bagian kita, yang tadi saudaraku, yang menjadi bagian kita adalah kita mendoakan dan kita memikirkan. Tetapi saudaraku tidak berhenti sampai situ, saudaraku. Yang kedua, yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan di dalam poin yang keempat ini adalah, saudaraku, kita harus sepakat, saudaraku, ya. Kita harus sepakat dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena saudaraku, Alkitab berkata seperti, ya, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya saudaraku, bagian kita yang harus kita kerjakan adalah kita sepakat dengan kuasa dan kehendak Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita melakukan bagian kita, kita menyadari bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Rancangan Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kehadiran, tuntunan, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat ini ditutup dengan sebuah kalimat bagus sekali. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya bagian kita adalah sepakat. Kita mau seirama, kita mau sepakat, kita mau seiring, sefrekuensi dengan kuasa Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Marilah kita melangkah dengan ketaatan. Marilah kita melangkah dengan kesepakatan. Supaya kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita tidaklah menjadi sia-sia. Tapi kita semua boleh mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan tangan Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan, yang selalu bekerja, yang selalu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Itu sebabnya yang menjadi doa saya, biar hari ini saudaraku, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana ini, hidup saya dan saudara semakin mengasihi Tuhan. Hidup saya dan saudara semakin mengenal karya Tuhan. Bahwa dia, saudaraku, masih melakukan sesuatu. Dia masih melakukan mujizat. Dia masih menjawab doa.
Bahkan hal-hal yang jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan dan kita pikirkan. Dan bagian kita, saudaraku, rajinlah berdoa. Rajinlah memikirkan kehidupan ini. Rajinlah memikirkan apa yang maunya menjadi rencana Tuhan. Apa yang Tuhan sedang ajar dan Tuhan sedang tuntun hidup kita. Dan kita benar-benar menyadari kehadirannya. Kita benar-benar menyadari, saudaraku, tuntunannya. Dan kita mau sepakat dengan kuasanya yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan memberkati setiap kita. Amin. Saya percaya kita semua banyak yang diberkati. Mari kita berdoa, dan bagi yang ingin melanjutkan perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau mampu, sanggup, dan mau melakukan jauh lebih banyak, lebih besar, dan lebih baik. Maka kami ingin kembali menyerahkan dan mempercayakan hidup ini kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengambil bagian kami dan Tuhan mengambil bagian Tuhan. Maka terpujilah namamu selama-lamanya. Karena bersamamu selalu ada jalan keluar, kekuatan dan kemenangan. Dalam nama di atas segala nama kami berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati. Bagi yang ingin perjamuan kudus, kita juga siapkan roti dan anggur di hadapan kita. Ambil waktu saat fellowship bersama dengan Dia, Roh Kudus. Izinkan Dia berkata-kata kepada setiap kita, karena kehadirannya dalam sebuah perjamuan kudus begitu nyata. Mari ambil saat teduh sejenak sementara kita mendengarkan satu pujian singkat. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini, jamah dengan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum mendapat kekuatan baru dari surga. Terlebih dahulu, pegang roti dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman, setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas anggur dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman, setelah firman dibacakan, kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terpujilah namamu selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, kami mengucap syukur, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.